Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa datang ke rumah Allah ini untuk melaksanakan amal ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan di subuh ini menjadi amal saleh hendaknya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Amrin wa yuqalu Abu Abdullah wa yuqalu Abu Layla Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kali ini hadis yang akan kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Ini jarang-jarang ini salah satu daripada sahabat Rasulullah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang mendapatkan irsyad petunjuk daripada Allah, itu dia Khulafaur Rasyidin. Makanya Nabi SAW sudah memberi bisyarah, kabar gembira kepada 10 orang sahabat terdekat Nabi, maka diistilahkan dengan asyara mubasyiri nabil jannah. Ada 10 orang yang Nabi beri kabar gembira mereka penghuni surga. Nah, itulah diantaranya deretan-deretan itu itulah yang aula laka fa'aula, kata para kata istilahnya yang ada itu aula laka fa'aula, Abu Bakarnya, Umarnya, Utsmannya, Alinya. Jadi Nabi sudah terbayang siapa nanti dan seperti apa susunan tertib daripada khalifah-khalifah yang akan menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak bisa kita untuk mendustakan kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah? Ikutilah aku, kata Nabi. Iktadu anni. Ikuti akan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa? Wal khulafai was sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Itu jelas di dalam hadis itu. Ikutilah sunnahku, kata Nabi, dan sunnah wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khalifatur rasyidin. Jadi yang diamalkan oleh sahabat yang 4 ini itu juga sunnah Nabi. Maka tak bisa dibenturkan engkau ikut Umar atau ikut Nabi. Itu pertanyaan orang bongak namanya itu. Kita dibenturkan dengan seperti itu. Kalian ikut Sayyidina Uthman azan 2 kali Jumat. Uthman azan 2 kali Jumat. Sedangkan Nabi cuma di Madinah sekali Jumat, sekali azan Jumat. Kalian ikut Uthman atau ikut Nabi? Itu pertanyaan orang bongak tu. Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, sekolah langku balik bilang,
Nabi sudah menggambarkan, ikutilah sunnahku. Kemudian apa lagi? Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Karena Nabi terbayang, pasti ada yang berbeda nanti Nabi dengan para sahabat. Bab azan Jumat saja dah jelas beda. Maka jumhur dan di mana saja orang lebih memakai pendapat Sayyidina Utsman bin Affan dalam bab azan Jumat. 2 kali azan Jumat. Kenapa mayoritas jumhur ulama dunia memakai pendapat Sayyidina Utsman? Karena pendapat Sayyidina Utsman ini sudah dibekukan oleh ulama fiqih menjadi ijma' sukuti namanya. Ijma' itu perkara yang wajib dipatuhi, tak bisa dilanggar. Man ajma'an man ankaral ijma'u kad kafar. Ada istilah, siapa yang mengingkari ijma' maka dia telah kafir. Tak bisa. Maka di mana saja coba cari masjid-masjid tua, masjid lama di dunia pasti azannya 2 kali Jumat. Masjidil Haram jelas, Makkah, Madinah 2 kali azan Jumat. Pergi ke mana lagi? Masjid yang tertua lagi Amr bin As di Mesir. Masjid yang pertama kali di Afrika yang didirikan oleh sahabat Nabi Amr bin As, azan 2 kali. Al-Azhar yang sudah berusia 12 abad, azannya 2 kali. Mana lagi? Masjid, pergi kita ke Turki, Masjid Biru, Masjid Fatih, mana saja. Masjid besar dan bahkan boleh dikatakan masjid besar dunia, azan Jumatnya 2 kali. Apakah tak faham kira-kira ulama-ulama dunia ini hari ini ikut Nabi itu ikut Utsman, ikut Nabi ikut Utsman itu? Maka kita jangan kalah kita. Kadang pak kau digertak, apa ikut Utsman atau ikut Nabi? Gitu pula. Tentu pak kau lah kena gertak pula ya. Ayolah ikut Nabi. Kalau Nabi sekali azan Jumatnya nyepak. Ayolah besok kami sekali pula lah. Apa kau ambau nama kalau bahasa hacu tu. Kalau bahasa hacu ambau namanya. Enggak, kita ikut Nabi. Kita ikut Nabi tapi jalur sahabat Nabi. Nabi yang menyuruh kita. Ikutilah sunnahku, kata Nabi. Kemudian apa? Wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kemudian sunnah khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin ada Abu Bakarnya, ada Umarnya, ada Utsmannya, ada Ali. Adakah selain daripada azan Jumat tadi berbeda sahabat dengan Nabi? Banyak Pak. Banyak. Perbedaan semenjak Nabi meninggal dunia, mulai muncul ide-ide para sahabat Nabi SAW. Yang pertama kali muncul ide itu tentang pembukuan Al-Quran. Itu ide muncul khalifah ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Banyak syahid yang meninggal, orang-orang yang hamilul Quran, hafizul Quran, yang hafal Quran ini banyak meninggal. Ketika perang, Umar mulai rusuh. Resah Umar. Kata Umar, ini kalau lama-lama kita biarkan seperti ini akan banyak meninggal dunia para penghafal Quran. Kita kehilangan para hafiz Quran nanti ini. Ini bahaya ini. Kata Sayyidina Umar. Datanglah Umar kepada khalifah ketika itu Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar kepada Abu Bakar, ya khalifatul Rasulillah, hai khalifah Rasulullah, kita para hamilul Quran, para hafizul Quran sudah banyak wafat, sudah banyak tak ada, tiada. Waktu itu tinggal beberapa orang saja lagi. Kalau tak kita bukukan Quran, nanti orang ini meninggal dunia habis. Man ba'dana, orang-orang setelah kita nanti takkan dapat dia berjumpa dengan Quran. Quran sekadar cerita saja nanti lagi. Karena tak ada yang membukukan Quran. Jadi bagaimana maksud engkau? Kata Sayyidina Umar, perintahkanlah beberapa orang sahabat Nabi hari ini yang masih hidup, yang masih banyak hafalan Qurannya, perintahkanlah dia untuk menulis. Apa jawaban Abu Bakar? Lebih ringan bagi aku engkau letakkan gunung di atas pundakku daripada aku melakukan perkara yang perkara itu Nabi sendiri tidak melakukannya. Jadi Abu Bakar ni orangnya hati-hati luar biasa. Tak, kata Sayyidina Abu Bakar. Aku takkan mau, kata Abu Bakar. Lebih elok letakkan gunung tu di atas pundak aku, lebih ringan daripada aku engkau perintahkan untuk menulis Al-Quran. Kata Sayyidina Utsman bin Affan seperti itu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau begitu, jadi biarkanlah
Akhirnya diam para sahabat. Sayyidina Umar pun begitu. Akhirnya besoknya kembali. Datanglah Sayyidina Umar ibn al-Khattab menghadap Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Sayyidina Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq? Ya Khalifah. Ya Khalifah Rasulullah. Tolonglah engkau kembali pikirkan. Mungkin engkau bisa mempertimbangkan. Seperti apa sebenarnya kelanjutan perjuangan kita terhadap Islam ini? Apakah sampai di sini saja perjuangan kita? Atau mungkin kita akan memperjuangkan berikutnya lagi? Seperti apa nih ya Khalifah Rasulullah? Akhirnya Abu Bakar pun diam. Besoknya kata Abu Bakar, panggil Umar. Dipanggil Umar. Umar dipanggil, para sahabat Nabi pun datang, dan akhirnya ketika itu, Abu Bakar As-Siddiq pun berlunak hati. Jadi ego kalau kita pemimpin itu tak boleh berlama-lama. Ego sekali saja menampakkan wibawa kita boleh, tapi boleh kita pikirkan juga usulan-usulan masyarakat, usulan-usulan daripada kaum kita, harus itu. Maka cara untuk memberi usulan itu dengan cara demo sekarangnya macam mana? Basobok wak jawab pak pejabat tu tak bisa. Kita ada usulan. Dikirim surat. Alun sampai kayaknya dia ajudan dah disobek surat kita. Caranya bagaimana? Ajak orang untuk demo. Biar sampai ke telinganya. Makanya untuk saat sekarang ini bolehkah demo itu? Itulah. Ada ulama mengatakan tak boleh. Ada sebagian ulama mengatakan boleh untuk menyampaikan aspirasi. Tak boleh. Itu anarkis. Jadi pemberontak kita itu tak boleh. Itu haram hukumnya itu. Nak mengambil kekuasaan dia, mengalih kekuasaan dia, itu haram. Tapi kalau untuk menyampaikan aspirasi, memang dengan cara seperti itu kita bisa menyampaikan aspirasi, ya boleh. Itu apa-apa. Kita buat surat, kita ingin menasihati dia, tak diterima. Kita buat surat, siapa kita nak buat surat ke dia? Belum sampai ke dia, dah disobekkan. Di telefon, di WA, tak akan ada nomor dia di kita. Jadi bagaimana caranya? Kumpulkan masa demo. Sampaikan hajat kita, sampaikan hajat kita, sampaikan keinginan kita, sampaikan solusi kepada dia. Dah selesai itu, dah balik. Itu, tidak ada anarkis, tidak ada keinginan untuk merusak. Tapi kalau ada keinginan anarkis, merusak dan sampai menjatuhkan dia dari kepemimpinannya, itu baru hukumnya haram. Itu pemberontak, itu tak boleh itu. Nah, nanti kita akan jumpa nanti bagaimana Sayyidina Utsman terbunuh oleh pemberontak yang munafik menyusup ke dalam rombongan. Nah, terbunuh seorang khalifah, Amirul Mukminin, terbunuh jadinya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi kalau kita lihat demo-demo yang berlaku itu, ketika ada tujuan demo ini untuk anarkis atau untuk menjatuhkan seorang pemimpin yang hak, pemimpin yang dipilih secara benar, kita runtuhkan dia, kita jatuhkan dia dengan demo yang anarkis, hukumnya haram. Tapi kalau demo kita artikan untuk menyampaikan aspirasi, usulan kita, masukan kita kepada para pejabat, hukumnya boleh. Itu cara yang bisa. Selain daripada itu tak bisa. Dengan cara itulah. Cuma tadi diatur, jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai merusak bangunan, tanaman dan lain sebagainya. Jadi dalam kacamata Islam itu sudah diatur. Jadi akhirnya dibukukanlah Quran. Selesai belum? Sampai di zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman. Barulah Utsman mengumpulkan dengan tartibus suarnya, surahnya. Itulah maka bernama Rasam Utsmani sekarang itu. Itu yang punya ide itu awalnya adalah Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar dan dengan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala an. Utsman ini lahir 2 tahun setelah terjadinya Ba'dal Fil. Ada yang mengatakan 6 tahun setelah terjadinya Al-Fil, tahun gajah, tahun kelahirannya Rasulullah. 6 tahun setelah itu barulah lahir Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi antara usia Utsman dengan Nabi itu 6 tahun. Fil, tahun disebut dengan tahun Fil. Kenapa disebut dengan tahun Fil ketika itu? Karena memang Fil ini kan artinya gajah. Orang dulu setiap segala sesuatu untuk mengingatnya lebih mudah itu pakai kejadian yang terjadi. Bukan kepada tahun yang ada. Tahun sudah ada ketika itu. Orang Yahudi mereka punya tahun masing-masing, Masehi pun juga ada.
Tapi tidak, orang Arab memakai tahun apa yang terjadi pada tahun itu. Oh, pas Nabi lahir terjadi perang Fil. Udah pada tahun Fil itulah diistilahkan, dinibatkan Nabi lahir. Sama dengan nenek-nenek kita dulu macam itu juga. Kalau ada anak orang lahir, pas ada pulau di kampung tu orang kena tangkap harimau. Itu anak yang lahir itu cara mengeknya, Syanu tu lah berapa umurnya tu. Hitung aja lah umurnya ketika Syanu ditangkap di harimau, nya lahir tu katanya. Kejadian dikaitkan ke kejadian. Syanu tu lahir ketika gempa, Syanu tu lahir ketika tsunami di Aceh. Pas Syanu tu amaknya masuk rumah sakitnya lahir katanya. Jadi tidak pakai tahun-tahun yang sudah ini, tapi kepada kejadian. Itu tabiat daripada orang-orang kafir Quraisy dahulu kala seperti itu. Jadi 6 tahun setelah terjadinya perang Fil, tentara Fil, bergajah itu untuk menghancurkan Ka'bah, lahirlah Sayyidina Utsman ibn Affan. Beliau bergelarkan dengan Dzu Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Kenapa 2 cahaya? Karena menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ia nikahi tak boleh. Sayyidina Utsman tidak sekaligus menikahi yang 2 ini. Jadi kita jangan mengumpulkan yang 2 ini, tak boleh. Tak boleh. Kakak beradik jadi isteri kita, tak ada dalam syariat membolehkan itu. Mesti harus satu-satu dulu. Sayyidina Utsman nikah dengan Ruqayyah. Sayyidina Utsman nikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah meninggal setelah perang Badar. Kalau tak salah dalam sejarah, setelah itu menikah lagi Sayyidina Utsman dengan Ummu Kalsum. Maka 2 anak perempuan Nabi dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Maka Utsman bergelarkan dengan Dzu Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ruqayyah, cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidatuna daripada Ummu Kalsum. Begitu dia. Jadi kalaulah meninggal boleh digantikan. Itu istilahnya kalau orang kampung itu apa namanya? Tukar tapi. Tikar tu ndaknya bahasa awak, tikar bahasa Indonesia tu. Lapik, tukar lapik kan? Tukar tikar. Apa disilahkan dia tukar lapik? Belum mungkin dia sama dari rahim yang sama mungkin itu ya. Tukar tikar. Jadi berbeda dengan gulung tikar. Kalau gulung tikar bangkrut, kalau tukar tikar berhenti. Jadi boleh seperti itu. Ruqayyah kemudian setelah itu Ummu Kalsum. Beliau ini meninggal dalam keadaan syahid pada hari Jumat sedang membaca Al-Quran. Beliau sedang baca Quran, ya, datanglah rombongan. Usia beliau ketika itu sudah 90 tahun dalam sejarah. 90 tahun usia beliau. Beliau sebagai khalifah ketika itu. Beliau ini sebagai khalifah yang sah. Maka kita berbeda betul dengan Syiah dalam penetapan Khalifatul Rasyidin. Menurut kita tertibnya itu jelas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Menurut Syiah tak. Menurut Syiah tak seperti itu. Syiah pun berbeda. Ada Syiah Zaidiyah. Kalau menurut Syiah Zaidiyah, boleh susunannya seperti itu. Tapi tetap yang mulia daripada yang 4 itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ada sebagian Syiah Ja'fariyah dengan Al-Aliyah kalau tak salah. Syiah Ismailiyah, itu yang pertama itu bukan Abu Bakar. Ali sudah jadi khalifah, kata dia. Jadi kalau menurut kita Ahli Sunnah wal Jamaah jelas susunannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Utsman ini bukan dia yang menunjuk diri dia. Utsman ini kan dari keluarganya Umayyah. Utsman, keluarga yang terpandang kaya, orang kaya yang dermawan yang dapat oleh Abu Bakar As-Siddiq menerima hidayah Allah, itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Tak lama Abu Bakar mulai berdakwah ke mana-mana, berjumpa dengan Sayyidina Utsman. Utsman orang kaya terkenal di kota Mekah, keluarganya kaya, seluruhnya kaya, famili kaya, orang tuanya kaya. Abu Bakar datangi, dengan mulut Abu Bakar lah turun hidayah Allah, masuk hidayah Allah ke dalam dadanya Sayyidina Utsman bin Affan. Itulah menyebabkan Sayyidina Utsman bin Affan masuk Islam. Jadi ketika Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Umar sudah mempersiapkan 6 orang yang disebut dengan Ahli Syura.
6 orang inilah yang rapat nanti untuk menentukan siapa khalifah setelah Umar bin Khattab. Siapa yang 6 ini? Pertama Sayyidina Utsman bin Affan. Yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketiga Sayyidina Zubair bin Awam. Keempat Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Kelima Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang keenam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang disebut dengan sahibus suwar. Orang yang bermusyawarah untuk menetapkan siapa khalifah setelah Umar ibn al-Khattab. Ternyata yang 6 ini rapat dan sepakat khalifah itu Utsman bin Affan. Jadi termasuk Sayyidina Ali. Nah, ini yang versi yang banyak dimain-mainkan oleh Syiah ini. Kalau versi kita Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu menurut hadis Nabi. Menurut riwayat yang dijelaskan 6 yang ditunjuk oleh Sayyidina Utsman bin Affan, oleh Sayyidina Umar. Sepakat ke-6 ini yang jadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Jadi khalifahlah Utsman bin Affan. Lama, cukup lama. Utsman bin Affan khalifahnya ada 12 tahun. Lama Sayyidina Utsman ibn Affan. Jadi usia ketika itu sudah 90 tahun. Cuma kita sebut ini kelemahan juga tidak kelemahan. Karena dia sahabat Nabi SAW. Dah jelas jauh lebih mulia Sayyidina Utsman dibandingkan kita. Cuma kalau hari ini kita pakai cara metode Sayyidina Utsman, kurang pas, fitnah. Apa metode yang dipakai oleh Sayyidina Utsman? Famili Sayyidina Utsman itu banyak diletakkan menjadi seorang gubernur. Utsman presidennya, Utsman khalifahnya, gubernur-gubernurnya itu adik-adik sepupu sesusuan. Itu yang membuat orang tak suka kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Padahal tujuan Sayyidina Utsman bin Affan ini bagus. Apa? Kenapa diletakkan di sana familinya? Bukan untuk jabatan, bukan untuk kekayaan, bukan. Untuk bagaimana berjalannya negara dengan baik, berjalannya roda pemerintahan yang baik seperti Syam. Syam bagus. Syam indah, Syam terkenal dengan hebatnya ketika itu di dunia Arab. Kenapa? Karena Syam dipimpin oleh siapa yang tak kenal dengan Abu Sufyan. Tak kenal dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu yang memimpin Syam ketika itu. Begitu juga Mesir, bagus, dipimpin oleh adik sesusuannya Abdullah bin Sa'ad. Itu Mesir jadi gubernur Mesir. Akhirnya gubernur Basrah adiknya juga sepupunya. Gubernur Kufah sepupunya. Inilah yang mudah orang memasukkan fitnah kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi akhirnya memang Utsman tadi tujuannya tak ada yang lain. Bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk apa. Tapi bagaimana berjalannya pemerintah dengan baik. Maka diberikanlah ke adik-adiknya, ke sepupunya. Yang memang sepupunya ini orang yang mahir dalam dunia pemerintahan. Diberikanlah. Bukan berarti tim sukses. Nah, kalau tim sukses baguslah diberi kepada yang 5 tadi saja. Yang memilih dia. Baguslah letakkan Sayyidina Ali jadi gubernur. Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur. Zubair bin Awam jadi gubernur. Tapi enggak. Ini bukan tim sukses yang diberi. Tapi memang orang-orang yang begitu mahir. Yang begitu faham dengan ilmu pemerintahan. Akhirnya apa? Terjadi di Mesir kasus itu yang membuat beliau meninggal dunia. Usia beliau 90 tahun. Datanglah tentara Mesir satu rombongan ke Madinah. Tentara Mesir. Mesir terkenal dengan tentara terbaik sampai hari ini. Tentara terbaik Jaisul. Memang disebut oleh Nabi SAW Jaisul Masr. Jaisul Masr itu adalah tentaranya Mesir. Tentara Mesir mengalahkan tentara Israel ketika merebutkan Sinai. Tentara Mesir kuat dan ditakuti tentara Mesir. Datanglah tentara Mesir ke Madinah. Ramai rombongan datang ke Madinah. Ke rumah Sayyidina Utsman ibn Affan. Apa yang dimasalahkan? Bahwa tidak adilnya pembagian antara tentara dengan pemerintah. Maksudnya prajurit tak senang dengan pemerintah cara pembagian harta rampasan perang. Tak sesuai pembagiannya menurut prajurit ini kepada Nabi SAW. Jadi maksudnya tolong ditegur gubernur Mesir. Tolong ditegur gubernur Mesir itu agar adil. Dan agar dia lebih mendahulukan prajurit dibandingkan pemerintahannya.
Baik Sayyidina Osman pun mengokeykanlah pengaduan itu. Setelah itu baliklah tentara Mesir, prajurit Mesir ni balik pulang ke Mesir. Tah macam mana rombongan ini terpecah di tengah jalan. Terpecah di tengah jalan, sebahagian balik ke Mesir, sebahagian balik lagi ke Madinah karena mendapatkan surat kaleng. Surat kaleng itu berbahaya. Apa isi surat kaleng? Dibuatkan di sana itu perkataan Nabi Muhammad. Apa? Menyuruh gubernur Mesir untuk menghukum mati orang yang datang ke Mesir, ke Madinah. Ini pemberontak ini, berarti tak patuh dia kepada pemimpinnya. Jadi dianjurkan untuk dihukum mati. Padahal itu dalam riwayat itu juga tidak daripada Sayyidina Utsman. Kaleng sampai kepada mereka, daripada kita balik ke Mesir kita akan dihukum mati, bagus kita balik ke Madinah. Baliklah ke Madinah, balik sebahagian rombongan balik ke Madinah. Sayyidina Utsman tahu mereka akan masuk ke istana, ke rumah Sayyidina Utsman. Utsman tidak minta tolong ke Muawiyah. Utsman tak minta tolong kepada sahabat senior. Utsman, karena anggapan Utsman orang ni balik itu ingin mempertanyakan keseriusan Sayyidina Utsman. Utsman biasa saja sendiri dengan anak dan isteri saja di rumah. Padahal pemberontak datang tanpa pakai pengawal, tanpa pakai dikawal oleh orang-orang yang loyal dengan Sayyidina Utsman. Ketika itulah masuk mereka ke istana, masuk mereka ke rumah Sayyidina Utsman, porak-poranda Sayyidina Utsman. Utsman sedang membaca Quran dan mereka bunuhlah Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi sejarah pemberontak itu diharamkan dalam Islam, itulah jadinya. Karena bisa membunuh seorang amir, bisa membunuh seorang pemimpin. Itulah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan yang sedang duduk membaca Al-Quran, dibunuh oleh pemberontak yang mendapatkan surat kaleng daripada Madinah. Itu hati-hati kita. Jadi fitnah itu seperti itulah. Terbunuhnya khalifah. Akhirnya dikuburkanlah Sayyidina Utsman di Baqi'. Sampai hari ini ada di tengah-tengah. Kalau bapa ibu masuk Madinah, masuk Baqi', ibu tak bisa masuk Baqi'. Bapa-bapa masuk Baqi', ada dua jalur itu terbuka seperti itu. Ambil jalur bagian kiri. Tapi biasanya kiri ini jalur orang nak balik pulang. Pernah nak masuk Baqi'? Jangan-jangan bin'ah pula selama orang. Masuk Baqi', ucapkan Assalamualaikum ayyuhal baqi'u ghardaqah, masuk Baqi'. Ada dua itu. Biasanya yang jalur sini ni untuk orang balik dari sini ni. Kita kan jalan kaki di Baqi' sambil baca Fatihah. Orang-orang mulia, 6,000 orang sahabat Nabi dikuburkan di Baqi' itu. Balik yang jalur yang sini ni, kalau kita ambil yang dekat sebelah kanan, itu makamnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dulu itu belum Baqi'. Dulu itu masih kebun punya orang Madinah, tapi dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Pelebaran Baqi' termasuklah itu menjadi yang dilebarkan sampai hari ini. Itulah meninggalnya sahabat kekasih baginda Nabi SAW. Kita terhutang kepada Sayyidina Utsman. Al-Quran ada, Al-Quran terwujud, itu disebabkan inisiatif daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Jadi itu dia. Jadi pemberontak ini memang berbahaya. Maka hukum memberontak itu jelas haram hukumnya. Tak boleh. Ingin menjatuhkan seorang pemimpin itu tak dibolehkan. Tak dibolehkan. Haram hukumnya. Haram, tak boleh. Maka itu kejadian yang sangat mencoreng nama Islam ketika itu. Terbunuhnya seorang amir, seorang khalifah Rasulullah disebabkan karena adanya pemberontak. Jadi yang lucunya lagi, di sini ini mulai fitnah besar-besaran nih sampai kepada kita hari ini. Utsman meninggal dunia, Utsman mereka bunuh, mereka angkatlah oleh pemberontak ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Itu mulai perpecahan di situ sangat besar. Tentu yang loyal ke Utsman tentu apa pula lagi? Tentu diangkatlah. Ali tak mau. Kata Sayyidina Ali, cara kalian tak betul, kata Sayyidina Ali. Aku takkan mau, kata Sayyidina Ali, memimpin negara ini dengan cara yang seperti ini. Ali tak mau. Akhirnya Ali tak mau, kosong ketika itu khalifah. Amir kosong, bergaduh di Madinah. Bergaduh
Banyak ya. Ini jelas nih. Tentu yang pro, orang yang loyal Sayyidina Utsman tentu tak senang nih. Kan dicarinya. Akhirnya ketika itu datanglah sesepuh sahabat Nabi SAW. Beberapa orang mendatangi Sayyidina Ali. Sampai kapan kita biarkan Madinah kita seperti ini? Sampai kapan? Engkaulah yang paling layak. Engkau menantu dari Rasulullah. Engkau sepupu dari Rasulullah. Engkau sahabat dari Rasulullah. Engkaulah yang berhak. Kami meminta engkaulah yang berhak. Engkau terimalah, engkau terima. Sampai kapan Madinah kita seperti ini? Akhirnya dengan banyak fitnah, dengan banyak tuhmah tuduhan, akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun khalifah ketika itu. Itu versi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini. Oh, ada lagi Muawiyah. Muawiyah ini tidak mengatakan dia sebagai khalifah. Ini Syiah saja. Akhirnya terbunuh pula lah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain oleh orang munafik. Panjang ceritanya kali itu. Panjang sekali. Adalah. Jadi fitnah itu dulu sudah ada. Fitnah untuk jadi pemimpin, fitnah untuk menguasai pemimpin ada. Tapi yang berbahaya pemberontak. Nah, pemberontak itu berbahaya. Di kita ada juga pemberontak, cuman agak sopan sedikit bahasanya. Bukan pemberontak dia, tapi pengganggu gitu. Perusuh gitu. Nah, cuman bukan pula kepada pemerintah, ya kepada kawan. Kawan sebagai pengurus masjid, awak goyang-goyang supaya kawan tadi jatuhnya dari pengurus masjid. Nah, itu pemberontak je lah namanya tu. Kawan ketua yayasan, tiba awak ganggu-ganggunya. Padahalnya bagus, tiba kawan jadi RT. Kita buat surat kaleng, kita isukan begini. Itu kan pemberontak itu, kurang ajar tu. Kurang ajar tak boleh. Elok-elok aja lah. Kalau awak ni pula jadi pengurus masjid, biarlah habis selesai kawan tu ke awak pula. Kalau memang awak diinginkan oleh masyarakat, oleh jemaah. Kalau tidak, ya jadi jemaah aja lah. Lebih aman jadi jemaah dulu. Kan tak? Ada pula di masjid harus kita jadi ketuanya. Baru bisa. Tak bisa. Tak boleh. RT, dibuat lah awak dan ni RT diburu-burukan. RT tadi sebagai itu sudah terjadi. Itu pemberontak je namanya tu. Tak bagus, tak elok itu. Tidak akhlak seorang muslim seperti itu. Apa kata Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Allah meridai Sayyidina Utsman bin Affan. Meninggal dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan duduk. Makanya nama Sayyidina Utsman dalam tarawih disebut juga itu Jami'us Suwaril Quran. Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jami'us Suwaril Quran, yang mengumpulkan Suwaril Quran, surah-surah Quran. Jami'us Suwaril Quran, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Qala, kita berharap kepada Allah nanti suatu saat nanti Allah jumpakan kita dengan orang-orang yang mulia ini. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Utsman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa li ibni Adam haqqun fi siwa hadhil khisal. Laisa, tiadalah li ibni Adam, tidak ada bagi anak cucu Adam. Li ibni Adam, kita ni Bani Adam semuanya, anak cucu Adam. Hakun, hak yang mesti Allah beri kita, tidak ada kecuali cuma 3 saja. Fi siwa hadhil khisal, pada ini saja. Apa yang 3 itu? Jadi Allah itu akan memberi kita cuma 3 ini saja. Lain daripada itu tidak ada haknya Allah untuk memberi kita. Tidak ada. Maka oleh karena itu kalau dah ada dapat yang 3 ni, ataupun tak dapat daripada yang 3 ni, dipastikan kita akan dapat yang 3 ini. Jadi maksud hadis ni, jangan sampai risau kita dengan yang 3 ni. Jangan sampai rusuh kita dengan yang 3 ni. Kalau tak ada, pasti Allah beri, karena itu sudah menjadi hak kita. Itu kata Nabi SAW. Mana dia? Baitu yaskunuhu, rumah tempat ia tinggal. Itu termasuk jaminan Allah. Rumah tempat dia tinggal. Ya mungkin saja dengan rumah pemberian orang, rumah kontrak, rumah sewa, atau rumah miliknya sendiri. Pokoknya dia memiliki rumah untuk tempat ia tinggal. Ada rumah dia tempat dia tinggal. Itu sudah dijamin oleh Allah. Ya, jadi tidak perlu kita harus kita miliki. Tidak juga. Para sahabat Nabi banyak juga yang tak memiliki rumah. Hatta Nabi sendiri ketika di Madinah pun Nabi tak memiliki rumah. Rumah dibuatkan oleh orang untuk Rasulullah. Tapi itu sudah jaminan bahwa kita ni ada tempat bernaung, yaitu rumah.
Yang kedua, saubun yuwari auratuh. Kita juga dijamin oleh Allah pakaian yang menutup daripada aurat kita. Itu hak kita. Pasti, semiskin-miskin apapun orang pasti punya pakaian yang menutup pakaiannya, yang menutup auratnya. Semacam manapun kerenya orang, tak punya uang, tak punya apa, pasti dia punya pakaian. Ima bisa jadi diberi orang, ada kala disedekahkan orang, atau ada banyak dengan cara. Tapi ini adalah jaminan Allah. Jadi tak perlu kita risau, tak punya pakaian atau apa. Pasti. Ini pasti ini. Saubun yuwari auratah. Pakaian pasti itu. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, jaminan Allah lagi, wajilfun khabsi wal ma, makanan, roti dan air. 3 itu saja. Yang hak untuk kita, yang pasti daripada kita yang Allah beri. 3. Tempat tinggal untuk kita tinggal, pakaian untuk menutup aurat, makanan yang akan kita makan serta minumannya. Jadi tak perlu kita risau untuk mencari yang daripada 3 ini, tak perlu. Maka sudah dijamin oleh Allah. Ada rumah tempat kita tinggal. Ya walaupun kita ngontrakkan rumah untuk tempat kita tinggal. Ada pakaian yang menutup aurat kita. Alhamdulillah ada pakaian. Bahkan banyak pakaian kita. Para sahabat Nabi SAW dulu pakaiannya cuma 2-3 sudah banyak itu. Maka ada siapa? Muhammad bin Wasi' dengan siapa satu lagi sahabat Nabi SAW. Jadi para ulama maksudnya salaf ketika itu ditanya yang lebih dahulu masuk surga siapa? Si fulan. Kenapa? Karena fulan tu memiliki jubah satu saja. Bayangkan untuk cepat masuk surga termasuk berpengaruh kepada pakaian gitu. Banyak pakaian awak berarti agak lambat awak masuk surga. Dihisap. Itulah. Makanya supaya jan sebelum awak mati lah diagen pula pakaian kita ke orang lain. Itu yang lebih afdalnya seperti itu. Sayyidina baginda Rasulullah SAW ketika meninggal dunia berapa cuma baju yang ada pada diri Rasulullah. Sama Fatimah dengan Sayyidatuna Aisyah. Itu saja yang lain tak ada. Habis. Di kita tak, kita masih disimpannya lagi. Wa khubsin wal ma, jaminan makanan. Makanan dijamin. Sudah dijamin oleh Allah makan kita. Maka Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap yang melata di bumi ini, Allah jamin 'alallahi rizquha. Allah jamin rezekinya. Tak perlu kita risau. Ini kita pula yang ngatur rezeki orang. Kalau nak di dana apa je tu nakkan makan tu doanya. Tak bisa. Jangan sampai kita yang mengambil alih kerjanya Allah. Allah jamin setiap yang melata di dunia ini, Allah jamin rezekinya, Allah jamin makanannya. Maka selalu itu masyaikh kami mengumpamakan kepada kami ketika kawan-kawan yang menikah, belum mau menikah ketika itu usia sudah lanjut, usia sudah ada yang 28, 29, 30. Ditanya, Syekh, kenapa kalian belum menikah? Kalian khawatirkah tidak bisa memberi nafkah kepada anak istri kalian? Atau karena kalian takut karena belum memiliki pekerjaan tetap begitu? Jangan itu yang kalian risaukan, kata Syekh. Syekh selalu memberikan cara. Saya selalu ingat itu. Tengok kepada yang hina saja. Yang hina saja, binatang yang paling hina tapi tetap dapat perhatian khusus daripada Allah. Siapa itu? Mohon maaf, anjing. Anjing hewan yang hina, jadi muhtaram. Anjing lahir, anak anjing lahir banyak, ada 8, ada 7. Tapi anak anjing ni tak ada yang kurus. Gemuk-gemuk anak anjing tadi. Anak anjing gemuk. Induk anjing pergi bekerja tak kecil Syekh? Tak. Ya, nampak dah induk anjing tu pergi bekerja ya. Tak ada apa anjing tu tak bekerja ya. Jadi kenapa kok bisa anaknya saja hidup sampai besar sampai gemuk? Itu hewan. Laisa lahal aql, tidak ada akal, hewan yang tak dihormati. Kita Allah beri akal, Allah beri tenaga. Masa kita begitulah targhib Syekh kalau ada kawan-kawan yang agak lambat menikah. Targhib Syekh itu. Dan itu kalian khawatirkan. Nanti kalau lama-lama mengkhawatirkan gitu tak jadi menikah dan syaitan akan berbahagia. Kenapa? Bertambah kawan syaitan. Begitu dia. Jadi rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah.
Sudah dijamin oleh Allah. Ditutup di sini, bisa lagi terbuka di sana. Tutup sana, terbuka pula di sana. Cuma yang perlu kita garis bawahi, perlunya apa? Tawakal kepada Allah. Usaha, setelah itu baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dijamin daripada kita 3, rumah tempat tinggal untuk kita, pakaian yang menutupi aurat kita. Siapapun orangnya pasti akan mendapatkan pakaian untuk menutup auratnya. Kemudian makanan, semiskin apapun orangnya, pasti orang tadi akan mendapatkan makanan. Jadi kita tak perlu, kita harus mengkaji. Kerjanya Allah, kita pula yang mengkajinya. Itu yang sudah kadang kurang adab juga kita kadang. Kurang adab. Lah payahnya kerja tu. Biasanya jawab kerja kini tak lagi. Tak, itu kerja Allah Ta'ala. Bisa jadi dengan kita mungkin gajinya cuma 5 juta. Bisa jadi dengan orang dengan gajinya 10 juta. Itulah dia. Hadza wabillahi at-taufiq. Jadi hadis ini mengatakan kepada kita jangan sampai sombong. Jangan sampai kita pula yang lebih mentuhankan diri kita dibandingkan dengan orang lain. Hari ini meninggal? Kemarin Jumat tanggal 28-29. Jadi mohon minta baca Al-Fatihah dan doa untuk ibunda saya yang wafat hari Jumat semalam 8 Oktober, Halijah Hamzah binti Usman. Dan kita doakan juga jemaah-jemaah kita yang sudah wafat, yang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah angkat dan Allah jadikan dan Allah letakkan di warisan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga daripada jemaah yang sakit, Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang punya masalah, Allah mudahkan masalahnya dan Allah selesaikan dan Allah berikan yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqamah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiyatan lahum wa likulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم تقبل وأوصل مثل ثواب ما قرأناه هدية وسيلة إلى أرواح من قصدناهم. اجعل الله لفضلك وجودك وكرامك وفيك وفدا والنجاة لنا. اغفر لهم لنا ولهم، اغفر لهم لنا ولهم، اغفر لهم لنا ولهم ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولسائر قربة واشفنا بالعافية والفضل والإحسان يا كريم يا رحمن يا منان يا منان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النار. اللهم اجعلنا أهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير والجهل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.